Depresi bisa terjadi dengan bermacam-macam sebab. Dan ada itu. Sehingga terganggunya mentalnya. Dan jika semakin parah bisa membahayakan kepada dirinya. Dan membahayakan orang lain. Maka dalam kesempatan ini kami perlu mengingatkan kepada semuanya bahwa di dalam diri kita itu tidak hanya jasad saja. Bukan hati yang merindu atau membenci, tapi ada mental. Yang harus kita jaga agar tetap stabil. Ada orang emosi tidak jelas, pasti itu adalah telah tidak benar mentalnya. Lah, berubahnya mental kita ini adalah tentu ada bermacam-macam sebab. Khususnya di dalam rumah tangga ya, ada rumah tangga. Maka jangan sampai naudzubillah di rumah tangga kita menjadikan pasangan kita itu menjadi orang yang tertekan. Ini tertekan. Ada seorang suami tertekan dengan istrinya. Dari tuntutan dengan bermacam-macam perilaku. Sehingga seorang suami kadang sudah tidak mampu lagi membahas di rumah tangganya. Kalau dibahas pun pasti ramai. Jadi seorang istri yang tidak peduli, tidak menjaga perasaan suami. Ada juga seorang suami yang menjadikan istrinya tertekan. Berarti ini bukan hidup sehat itu. Hidup rumah tangga kan harus saling memberi kesenangan, meringankan beban pasangan. Kenapa kok hidup kita menjadi membebani pasangan kita? Coba dikoreksi. Meringankan beban kan bukan harus kita ikut dengan visi kita bekerja. Seorang suami kalau memang ternyata, mohon maaf, tidak terlalu bisa membantu istrinya karena dia bekerja dan sibuk dan sebagainya. Kemudian tidak bisa merawat anaknya di rumah. Akan tapi kan bisa meringankan beban istrinya dengan kata maaf, lembut kata dan seterusnya. Dibesarkan hati sang istri, wah istriku terima kasih Masya Allah. Kau telah merawat 4 anakku ya Allah. Sudah begitu aku bekerja di luar pun belum bisa dapat apa-apa. Dan suami itu yang mencari rezeki juga kesusahan, kemudian di rumah mikir anak dan sebagainya, itu juga potensi untuk depresi juga. Maka seorang istri di rumah pun jangan berkata, dari kemarin begitu saja gajinya nggak naik-naik, kebutuhan naik, listrik naik, gula naik, kopi naik, kemudian akan tapi hendaknya kita bisa saling menguatkan hati, sayang. Kalau memang rezeki kalau belum jatah kita tentu memang belum sampai kepada kita. Suamiku yang penting sudah berusaha cukup bagiku. Adapun kekurangannya yuk kita sempurnakan bersama. Mestinya makan 3 kali, saya akan coba makan 2 kali. Saya akan coba olah sebaik-baiknya. Abang nggak boleh sedih sayang ya, abang nggak boleh marah. Abang nggak boleh gelisah. Jadi dikuatkan hatinya. Seorang suami menguatkan hati sang istri. Itu adalah makna yang harus kita hadirkan dalam rumah tangga. Itu seorang suami bisa depresi, akhirnya marah terus kalau pulang ke rumah karena stres. Di rumah kerjaan nggak kelar-kelar, ya di luar pekerjaan nggak dapat-dapat, belum lagi dibohongi sama teman dan sebagainya. Di luar tak saja istrinya keluar taringnya, wah, tolak pinggang segala macam, ya stres. Dia depresi karena suami istrinya semacam itu. Dan istri itu karena ngelihat suaminya begitu juga mulai banyak menuntut tuh jadikan mental kita beban juga. Karena seolah-olah kerjaan kita pikul sendiri. Apalagi apa? Makan. Suami tidak punya nafkah. Padahal bukan tidak cari uang. Suami belum bisa menafkahi dengan maksimal. Akhirnya sang istri tabungannya jebol, ngerawat anak dan sebagainya. Itu semakin marah. Akhirnya membuat mentalnya berubah. Di saat mulai berubah dia sudah nggak bisa menahan emosinya yang semula biasa saja dia tidak akan marah. Hari itu mulai naik volumenya. Emosinya mulai naik. Ketemu suami yang juga kebetulan keadaannya seperti itu. Sudah kerjaan nggak beres di rumah. Istrinya nuntut terus, keluar taring, ngomongnya kasar lagi, dia naik. Terjadilah permusuhan, berantem. Ini berantem ini juga menekan lagi mental lebih kuat lagi. Terus, jadi ini akan menjadikan semuanya serba tidak enak. Akhirnya pas suami pulang tidak ada hiburannya di rumah. Semakin stres dia.
Istri juga demikian. Sehingga ngelihat suaminya enak, lihat suaminya, akhirnya apa ngelihat anaknya, anak suami, dicekik. Naudzubillah. Loh, itu kan permasalahannya nggak serta-merta. Maka dari itu wahai hamba Allah, pastikan hidupmu itu indah. Jika ada kekurangan pada pasanganmu, mestinya tanda. Jadi gini, kuatkan hatinya agar dia tidak berkecil hati. Enggak apa-apa sayang, kalau belum cukup nafkah, memang belum. Yang penting kan abang sudah berusaha di hadapan Allah, tidak dosa kok. Mohon maaf sampai membuat stres pasangan itu adalah dengan kalimat kotor. Mohon maaf, urusan hubungan intim ini ada yang ngadu kepada kita. Seorang istri tiba-tiba mengomentari suaminya, mohon maaf ini kalimat sederhana. Kamu gak hebat, urusan hubungan suami istri. Ternyata di saat dikatakan seperti itu, sang suami tersinggung, di permainan berikutnya sudah hampir tidak bisa. Sama seorang suami mengomentari, mohon maaf ini, mulut kotor ini, mengomentari mohon maaf. Istrinya katanya, kamu begini. Dengan kalimat yang menyakitkan, tersiksa dia. Sehingga di saat mau berhubungan suami istri itu takut nanti akan keluar kalimat itu lagi. Terus, itu juga membebani. Sebenarnya kuncinya dari mana sih hal-hal semacam ini? Tidak menjaga lisan. Tidak menjaga perasaan. Kalau hidup kita betul-betul seperti diajarkan Nabi, menjaga perasaan, tidak akan terjadi seperti itu. Suamimu itu, hei istri yang lagi kurang rezeki, suamimu itu di saat pulang tidak membawa uang itu sudah sedihnya luar biasa. Jangan sampai ditambah sedih dengan mulutmu yang masam, sama taringmu yang keluar, sama tolak pinggangmu. Apalagi sambil berpaling wajah. Duh, sama. Istri di rumah dengan capek yang luar biasa. Sudah capek, ngurusi anak dan sebagainya. Sang suami ngomong, sayurnya nggak enak. Duh. Nggak seneng. Loh, ini kan tersinggung sudah. Permasalahan ini jangan dianggap sepele. Akhirnya menumpuk itu nanti. Tapi sekarang cara hidup kita terubah. Kalau ada istriku yang bakal minder, bakal tidak, ini justru aku balik. Ya? Tidak usah dicaci tentang masakannya, tidak usah tadi tentang Masya Allah. Sampai mohon maaf, stres itu. Kamu sekarang kok kurus banget sih? Atau kok kamu gemuk banget sih? Kok rambut itu? Ini mohon maaf. Itu jangan dianggap sepele. Bagi sebagian orang kadang menjadikan itu stres. Tapi bagi seorang yang hebat, kalau kita ini dikatakan seperti itu, kalau Anda dikatakan suami begitu, ya tenang saja. Jangan sampai terpengaruh. Kalau terpengaruh berarti kita mencari penyakit sendiri, jadilah orang kebal. Tidak gampang tersinggung. Sisi lain memang tadi nasihat, tolonglah suami istri itu saling menjaga. Saling menjaga, baginda Nabi sangat menjaga pasangan. Tidak ingin Nabi itu punya sesuatu yang tidak ingin punya kalimat-kalimat yang memberatkan kepada pasangan. Urusan ibadah pun juga begitu. Bagian Nabi Muhammad, sholat banyak baru setelah malam, setelah Nabi sholat berrakaat baru dibangunkan Siti Aisyah. Supaya tidak memberatkan. Dan hidup itu harus seperti itu, indah. Nah kemudian, setelah kita mengerti ilmu ini, jangan sampai kita itu sukanya kita membani. Saya ingatkan pada suami, ngandung itu berat loh Pak ya. Saya membayangin saya di perut saya adalah bayi 8 bulan. Waduh beranjak kesana kemari. Melahirkan taruhannya nyawa. Nyusui Masya Allah. Berat. Makanya seorang suami yang akalnya sehat nggak bisa bentak istrinya seharusnya. Seharusnya seperti itu. Biarpun ternyata istrinya punya perilaku yang tidak tepat, cerewet. Ingat bahasanya dia telah mengandung anakku berbulan-bulan. Tidak, aku harus sabar sesaat. Sehingga dengan sabarnya, dengan akal cerdasnya, emosi istri juga makin terkontrol. Karena apa? Tidak mendapatkan reaksi. Jadi sekamnya itu bara apa? Kayunya itu tidak kena bakar. Jadi aman. Nah seperti itu. Dalam hidup itu seperti itu. Kemudian menjadi beban itu kalau menganggap dari anggapan sebetulnya. Berat itu dari anggapan. Contoh merawat anak. Ada seorang bertanya kepada kami.
dengan nada emosi. Buya, gimana sih sebetulnya itu tentang kewajiban merawat anak? Apakah memang suami itu nggak ada kewajiban merawat anak? Maksudnya Ibu, di rumah itu yang merawat anak saya, mandikan saya, semuanya saya. Ini perempuan. Ibu, seorang ibu bertanya. Dan dalam hati saya memang laki-laki itu salah membantu anak istri aja, saya tidak. Cuman saya yang memberikan pertanyaan kepada perempuan tersebut dengan pertanyaan sederhana. Ibu, itu anak siapa? Dia hanya ngomong, anak saya. Loh, terus? Kan anaknya ibu, kenapa ibu pusing? Tapi kan, sudahlah, anak ibu kan. Legakan hatimu dengan kesadaran bahwasanya itu anak ibu. Sehingga biar ibu tidak menjadi emosian kepada suami. Nah, baru nanti masalah menyadarkan suami, ingat suaminya babnya beda. Nah, jadi depresi di keluarga itu permasalahannya adalah tidak saling menjaga perasaan. Atau dia sensitif. Gampang tersinggung, makanya jangan Anda gampang tersinggung. Kalau memang pasanganmu suka menyinggung perasaannya, anggap saja itu kayak duri, memang lidahnya kayak duri, ya sudah, kalau memang sudah tahu kayak duri begitu ya tinggal kita bagaimana menghindar saja. Yang sudah tahu memang sifatnya begitu, kan ada orang baik hati tapi lesannya tidak baik. Kalau memang sudah begitu ya jangan dipikirin. Kita menguatkan hati, menguatkan mental. Biarpun itu salah, nggak benar, makanya jangan sampai kita ini nyuruh orang sabar, kita sendiri tidak mau mencoba untuk berperilaku yang baik. Ini kamu harus sabar. Memang aku begini toh. Ini kan kurang ajar ini. Iya, kalau sudah kamu sadar begitu, berbuat dong. Memang nasihati harus sabar juga sah. Tapi kita sendiri berubah. Di rumah kita, kalau di samping rumah mungkin, kita rumah, di dapur rumah kita tuh ada satu lantai, cuman di situ mungkin karena rumah pegunungan ada batu yang nonjol begini. Sehingga mau dipangkas nggak bisa. Ditinggikan terlalu banyak. Sehingga itu kita pernah kesandung. Dia juga sampai tumpah. Sampai jatuh kita. Jadi kalau kita ngelewati itu tinggal minggir saja, nggak usah marah-marah. Gara-gara kau batu tuh. Ini batu kurang ajar. Itu stres dari kita. Sama kalau suamimu yang ngomongnya kasar, tapi kan dia ada baik hatinya juga. Jadi jangan gampang kita itu menghitung satu demi satu perilaku pasangan. Anak saya, ini saya, nafkah saya nggak dapat ini. Loh, dia tidak beri nafkah bukan karena tidak mau, akan tapi karena memang dia tidak bisa. Memang kalau kemudian permasalahan, anggap suami saya pelit. Pelit. Baiklah, suamimu pelit. Oke, pelit. Tapi jangan sampai pelitnya suami itu menjadikan kau stres. Dan kalau selagi dirimu sudah punya uang, ya kau cukupi. Ada pun masalah permasalahan berlanjut atau tidak, ini nggak usah pakai gampang stres-stresan. Jadi kita perlu pandai menghibur diri kita hari ini. Karena permasalahan terus akan menumpuk. Itu menjadikan rumah tangga itu tiba-tiba berantem tidak pakai. Permasalahan sedikit, ribut, dan itu jangan sepele. Ributnya itu akan menjadikan semakin kuat tekanan depresinya. Tekanan mentalnya itu. Akan menjadikan sebab, seorang ibu kenapa membunuh anaknya. Bahkan kenapa mungkin bercita-cita membunuh suaminya. Atau mungkin, na'udzubillah, bunuh diri, lihat di mana tempatnya, neraka. Jadi gak akan seorang punya iman masuk wilayah bunuh diri. Dia ingat Allah kok. Nah, karena kalau bunuh diri, biarpun sebesar apapun depresi, itu sebetulnya karena dia sudah tidak menganggap tidak ada solusi, tidak ada Allah. Sebesar apapun depresi, makanya jangan masuk depresi. Jadi kita harus pandai menghibur diri. Bagaimana kita itu adalah, bagaimana menyikapi permasalahan kita. Supaya kita tidak merasa tertekan. Jadi begitulah. Jadi mulai hidup Anda, suami istri dalam rumah tangga itu, menjaga perasaan. Yang kedua, jangan gampang tersinggung. Jadi kalau sudah gampang tersinggung itu biasanya kurang merenung. Dibilang begitu sama suami saja kok langsung wah sakitnya habis-habisan. Enggak selesai-selesai. Dan berarti dia tuh sensitif. Wong cuma dikatakan begitu. Bukan cuma Buya tapi dia mengolok saya. Oke. Tapi dia yang mengolok jangan sampai kita semakin sakit. Itu berbahaya di mental kita. Pembenahannya tidak dengan membalas. Tinggal mungkin mengirim surat atau bahasa, suamiku tercinta kenapa abang ngomong begitu, mohon maaf. Ayo kita selesaikan dengan baik. Kalau suami lagi ngomong enak, lalu kita balas dengan kalimat jelek, apakah akan berhenti mulutnya? Mungkin akan bertambah lagi, kamus kotornya keluar lagi. Diucapkan lagi dan seterusnya. Itulah jadi harapan kami dalam rumah tangga adalah, yang pertama adalah menjaga perasaan. Kalau ternyata dirimu tidak bisa memberi nafkah, karena memang tidak mendapatkan uang dan rizki, maka kata maaf kan perlu. Atau diganti dengan yang lainnya.
dengan perhatian yang lebih kepada istri dan sebagainya. Di sisi lain istri tolong, suamimu pulang itu di saat tidak membawa rizki, dia sudah gemeteran. Jangan ditambah takut dengan suaramu yang lantang. Begitu sebaliknya seorang istri ya, di saat mungkin ada kekurangan dalam dirinya ya, dia jangan ragu untuk mengatakan maaf kepada suami ya, diganti dengan pelayanan yang lainnya, dengan pengabdian yang lainnya, sehingga hidup itu akan mudah dilewati, tidak dikit-dikit marah dan emosi. Kemudian setelah itu ya di dalam kebersamaan ini ya membiasakan ya, ini termasuk hal yang sering dilupakan ya, membiasakan kita ini dalam rumah tangga ada satu rambu-rambu ya, membangun satu komunikasi yang baik, sehingga ada satu rumus yang kami hidupkan yang perlu dihafal oleh siapapun ya. Biasakan budaya mudah memaafkan dan mudah meminta maaf. Mudah memaafkan dan mudah meminta maaf. Tulis yang gede depan pintu. Mudah memaafkan dan mudah meminta maaf. Itu penting banget. Ada orang itu gak pernah meminta maaf, sehingga bikin kesel. Dan mudah memaafkan itu menjadikan lega kita, sehingga akan depresi-depresi itu akan mudah terpangkas dengan kebiasaan yang baik ini. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga Allah menjaga keluarga kita semuanya. Terjadi permasalahan kompleks, sebabnya bermacam-macam ya. Sebabnya kadang-kadang ngurus anak, kadang-kadang ini. Akan tapi paling tidak rambu-rambunya seperti itu. Semoga Allah menjauhkan kita daripada hal-hal seperti itu. Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.